Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Rock, ke depan rock. Ayo yang rapi, yang rakan rock. Berani. Siap rock. Yang ke depan rock. Tegap rock. Makan. Rapi ya. Tuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nukluhehe. Saya saat ini adalah seorang guru di SD PPGI Agats Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Sekaligus adalah sebagai mahasiswa PPGI dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini pertama, untuk memenuhi tugas akhir saya, ujian kinerja. Berikut videonya. Selamat pagi semuanya. Kita belajar, dulu cek kehadiran dulu. Nanti diangkat tangannya ya. Jangan diangkat tangannya kalau ibu guru panggil ya. Aron. Ada bu. Leo. Ada bu. Asalina. Dan. Ada bu. Gracia. Nisha. Ada bu. Nabila. Ada bu. Irwi, hadir bu. Filipus, hadir bu. Rahel, hadir bu. Yosef Fendi, hadir bu. Yusuf, hadir bu. Gabino, hadir bu. Bahkan yang pimpin doa yang tadi datang paling awal. Yeri. Agar cita kita semakin besar kepada Pancasila, akulah
2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, sekali lagi ting-ting. Makasih, kita belajar hari ini semangat. Ibu guru berharap apa yang ibu guru berikan hari ini dapat bermanfaat dan kita masuk hari ini dengan tema 4, globalisasi. Sebelumnya kita telah belajar tentang tema 3. Apa ya tema 3? Tokoh dan penemuan. Apa saja yang sudah dipelajari pada tema 3, tokoh dan penemuan? Apa saja? Penentuan, berbijar, apa lagi? Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Ada 3 mata pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah IPS, menyangkut kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga adalah proses menghasilkan energi listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, 5 ada menyebutkan cara menghasilkan energi listrik. Kemudian yang keenam menentukan menyebutkan peran Indonesia dalam pengembangan sosial budaya dalam lingkungan ASEAN. Apa itu globalisasi? Sekarang ibu guru mau kasih tunjuknya apa ya? Oke. Kemudian kalau ibu guru kasih tunjuk yang kayak gini apa? Kalau yang kayak gini, nih. Facebook. Kemudian yang kayak gini, Instagram. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak pengaruh dari globalisasi. Nah, kita sekarang berada pada era globalisasi. Kita lihat apa itu globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai seluruh proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Hal-hal yang di luar dari negara kita saja dengan hitungan detik kita sudah bisa tahu. Karena apa? Perkembangan ilmu pengetahuan. Hal yang gambar apa ya? Batik. Apa? Kain batik. Kalau kain batik itu biasanya lebih terkenal dari negara mana? Indonesia. Kemudian yang ini. Jepang. Itu nggak Jepang? Ya, Jepang. Kemudian kalau ibu guru tunjukkan yang Swiss. Jepang. Tiongkok. Dari mana? Tiongkok. Selandia Baru. Selandia Baru. Iya. Oleh berapa negara? 5. Kemudian diikuti 5 negara lainnya, sehingga negara ASEAN berjumlah berapa? 10 anggotanya ya. Nah, Indonesia bekerjasama dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita lihat yang tadi adalah kita melihat bagaimana peran Indonesia di dalam kerjasamanya, tapi di bidang sosial. Atau di kerjasama di Indonesia dengan negara ASEAN itu banyak ya, bukan hanya di bidang sosial dan budaya, tapi di bidang politik, kemudian ekonomi, keamanan. Salah satu hari ini kita belajar di bidang sosial dan budaya. Nah, kita lihat apa saja bentuk-bentuk kerjasama atau peran Indonesia dengan negara ASEAN. Kita lihat yang berikut.
Silakan Mary. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Ini kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai peran Indonesia di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, bekerja sama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini Menyaksikan apa peran Indonesia di dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu Ibu Guru bagi kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan kemarin ya. Guru bagikan LKPD-nya, tapi jangan dikejar dulu ya. Nanti sebentar ada waktunya. Jangan dikerjakan dulu ya. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya. Yang kedua itu menyangkut tes eksplanasi. Sebentar kita akan menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan ya proses terjadinya fenomena alam, yakni kegiatan meneliti di laboratorium. Contoh fenomena budaya yaitu pentas seni budaya. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya sebuah fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu kepada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Memuat kejadian yang bersifat fakta, asli atau nyata. 2. Bahasa yang digunakan bersifat kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulisnya. Tes bikin rumor enggak? Kita tepuk selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tahu aturannya? Kalau selamat pagi berapa kali? 1. Siang? 2. Sore? 3. Malam? 3. Oke, siap. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, makin tidak konsentrasi. Nah, selamat pagi. Selamat malam. Ya, tidak konsentrasi. Ulang lagi. Sampai benar baru kita bermain tebak. Selamat malam. Ya, belum. Masih ada. Yuk, selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Tidak tunggu. Oke, kita masuk ke
kayak gini, kalian bisa jawab. Teka-teki keempat. Ayo, kalau aku kasih gambarnya kayak gini, kalian tahu nggak ini negara apa? Negara ini memiliki rempah-rempah yang sangat banyak loh. Aku mulai dari sekarang untuk waktunya ya guys. Ini yang bilang, kelompok 3 bilang, sabar ya. Kelompok 3 bilangnya Indonesia. Kita lihat Indonesia apa betul? Pasti kalian agak sulit menjawabnya ya. Jawabannya adalah Indonesia. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Oke. Kita lanjut ke Teka-teki yang kelima. kelima. Pertanyaan kelima. Teka-teki selanjutnya. Ayo. Teka-teki ketujuh. Nah, gambar selanjutnya seperti ini. Kelompok 5 di mana? Negara apa ya? Nasi kuning ke-8. Kita lihat yang berapa? Ayo, kalian gambar kayak gini. Negara ini terkenal dengan film ninja. Kira-kira namanya negara apa ya? Ya, kita lihat dulu. Sekarang kita kembali ke materi kita. Materi kita yang ketiga adalah proses menghasilkan energi listrik. Kemarin Ibu Guru sudah berikan tugas. Anak-anakku tolong pulang sampai ke rumah. Silakan mengambil HP-nya. Kemudian mencari entah itu di Google atau di YouTube, cari proses menghasilkan energi listrik. Nah, melalui PLTA atau mikro. Oke. Kita lihat materi kita yang ketiga adalah proses menghasilkan energi listrik mikrohidro. Videonya ya, bagaimana prosesnya Sekian anakku, semoga kita semua tetap sehat dan tetap sampai bisa semangat untuk dialihkan terus ke belajar. rumah-rumah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitar. Di muatan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti yaitu tentang IPA mengenai proses menghasilkan dengan begitu cepat ke berikutnya. Dari manakah energi listrik dihasilkan? Dari mana saja kan energi listrik dihasilkan? Energi listrik Ada banyak dihasilkan oleh sumber pembangkit energi. listrik. Ada PLTA, pembangkit listrik yang bersumber ada energi PLTA, dari aliran kemudian ada apa angin lagi? PLTA, PLTB, aliran angin PLTB, ada sinar panas matahari matahari, PLTS, panas bumi ada panas bumi PLTU, yang namanya dan PLTU, gelombang dan air laut. gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik masih merupakan proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Dan sistem distribusi energi listrik yaitu proses penyaluran energi listrik dari gardu induk kepada konsumen atau pengguna. Dan bagaimana proses menghasilkan energi listrik mikrohidro? Kita lanjut ke yang berikutnya adalah Ibu Guru memberikan waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Waktu kita hanya 10 menit. Silakan kelompoknya. Jangan lupa tulis tanggalnya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Silakan tulis harinya. Hari Kamis tanggal 6 Oktober. Silakan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya, nama, kemudian ketuanya di atas dulu. Terus hari tanggal kemudian dikerjakan. Ada kegiatan awal ya, kegiatannya